Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda Lia. Hari ini Bunda Lia akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita tentang kisah si singa yang bijaksana. Mari kita dengarkan ceritanya. Di sebuah hutan hidup sekelompok hewan yang sangat saling menghargai satu sama lain. Mereka hidup berdampingan dengan tenang dan tentram. Ada kelinci, rusa, ada si jerapah yang suka menolong, ada si gajah yang baik hati. Mereka hidup bersama dengan damai dan gembira. Karena di hutan itu dipimpin oleh raja hutan yang sangat bijaksana. Siapa lagi kalau bukan si singa, sang raja hutan. Sikap sang raja hutan yang sangat bijaksana dan juga melindungi semua rakyatnya, sekalipun dengan hewan yang kecil dan lemah seperti tupai, kelinci, dan kucing. Karena sikap sang raja yang melindungi dan bijaksana itulah membuat semua rakyat di hutan tersebut sangat menghormati singa sebagai raja mereka. Namun pada suatu hari muncullah seekor buaya yang sombong dari tepian sungai dan berjalan ke dalam hutan. Hai warga hutan, dengarkan! Kalian harus patuh kepada perintahku, karena aku adalah hewan yang paling kuat di hutan ini. Aku pandai berenang di sungai, dan aku juga berjalan dengan cepat di darat. Badan dan ekorku yang kuat, gigiku yang tajam bisa memangsa kalian sebagai santapanku. Hahaha. Lalu keluarlah seekor monyet yang bergelantungan dari balik pohon. Hai Tuan Buaya yang sombong, kami tidak akan mengikuti perintahmu. Kamu tidak pantas menjadi pemimpin kami, karena di hutan ini kami sudah memiliki pemimpin yang sangat bijaksana. Hai monyet kecil dan lemah, berani sekali kau berkata seperti itu denganku. Siapa pemimpinmu? Aku akan mengalahkan pemimpinmu dengan ekorku. Hahaha. Begini saja Tuan Buaya. Datanglah kembali esok hari. Pemimpin kami pasti akan menemuimu. Lalu sang buaya pun pulang menuju sungai. Keesokan harinya, buaya yang sombong datang kembali ke hutan. Namun dalam perjalanan menuju hutan, saat itu hujan turun dengan sangat lebat. Angin kencang dan suasana hutan pun menjadi sepi dari penghuninya. Rakyat hutan berlindung di dalam gua agar tidak terkena angin kencang dan hujan lebat. Tiba-tiba karena angin yang sangat kencang membuat satu buah pohon yang sangat besar tumbang dan batang pohon tersebut menimpa tepat di atas badan buaya. Lalu buaya pun menjerit kesakitan. Tolong, tolong aku, singkirkan batang pohon ini. Tolong, tolong, siapa saja yang mendengarku, tolong aku kesakitan, tolong. Karena hujan yang masih sangat deras, penghuni hutan tidak ada yang mendengar suara jeritan si buaya yang sedang meminta tolong. Setelah hujan telah reda, akhirnya muncullah seekor monyet dari balik pohon. Hai Tuan Buaya, kamu kenapa? Kamu tertimpa batang pohon.
akibat dari sikap sombongmu. Buktinya tidak ada seekor hewan pun yang ingin membantumu karena sikapmu yang sombong. Kamu ingin menjadi pemimpin kami? Tidak mungkin, Tuan Buaya. Sementara untuk menolong dirimu sendiri saja kamu tidak sanggup. Bagaimana kamu bisa memimpin rakyatmu? Monyet kecil, tolong aku, monyet kecil. Maafkan aku karena perkataanku, kesombonganku. Maafkan aku, monyet kecil. Tolong panggil teman-temanmu, monyet, untuk menyelamatkanku, untuk menyingkirkan batang pohon dari atas badanku. Aku sudah tidak berdaya. Tolong aku. Monyet tetap tidak ingin menolongnya, dan dia hanya melihat si Tuan Buaya dari atas pohon. Lalu tiba-tiba datanglah raja mereka, raja yang gagah dan bijaksana. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Tuan Buaya? Kenapa kalian diam saja? Ayo, kita harus membantunya menyingkirkan batang yang ada di atas pundaknya. Ayo monyet, panggil teman-teman yang lain. Kita kerahkan, kita bersama-sama untuk menolong Tuan Buaya. Bagaimana ya, Raja? Karena buaya itu sangat sombong sekali, Raja. Kemarin buaya itu datang dan buaya itu berkata dia akan menguasai hutan ini dan akan mengalahkanmu, Raja. Lebih baik tidak usah kita bantu, Raja. Biarkan dia mati saja. Wahai rakyatku, kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kita adalah hewan yang baik, yang saling menolong satu sama lain. Ingat, kalian semua rakyat penghuni hutan ini. Kita tumbuh dengan rasa saling menghargai satu sama lain. Sekarang kita bantu Tuan Buaya ini menyingkirkan batang pohon yang ada di atas badannya. Baiklah, Raja. Aku akan memanggil gajah, jerapah, dan teman-teman yang lain untuk membantu menyingkirkan batang pohon itu. Lalu dengan cepat mereka semua bersama-sama membantu menyingkirkan batang pohon itu. Akhirnya Tuan Buaya terlepas dari deritanya dan dia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelompok hewan yang telah membantunya. Lalu Tuan Buaya juga meminta maaf kepada teman-teman atas kesombongan dan sikapnya. Dan dia mengakui singa sang raja hutan memang sangat pantas menjadi pemimpin hutan ini. Demikian cerita kisah si singa sang raja hutan yang sangat bijaksana. Bagaimana anak-anak semua? Bagus bukan ceritanya? Sangat banyak pesan moral yang kita petik dari kisah ini, seperti saling tolong-menolong, saling menghargai, dan kita tidak boleh bersikap sombong. Sampai bertemu di cerita selanjutnya bersama Bunda Lia. Terima kasih.